Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mucirayu dari MTS Negeri 1 Sragen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah aplikasi yang bernama Live Worksheet. Aplikasi Live Worksheet ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat lembar kerja peserta didik secara digital sebagai media pembelajaran inovatif untuk guru. Aplikasi Live Worksheet ini sebagai salah satu platform yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat e-worksheet. Di sini siswa dapat mengerjakan lembar kerja peserta didik secara online dan dapat mengirim jawaban pada guru secara langsung melalui email. Adapun langkah-langkah untuk membuat Live Worksheet adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menginstal dulu aplikasi Live Worksheet di PC kita seperti gambar di bawah ini. Kita klik liveboxsheet.com di sini ya. Ini kita klik terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua, kita harus membuat akun Live Worksheet dengan cara klik teacher access atau akses guru di pojok kanan atas di sini. Langkah selanjutnya kita harus mengisi username, password, lalu klik register di sini, username, password, kemudian klik register. Selanjutnya nanti untuk registrasi kita harus mengisi data terlebih dahulu mulai dari username, password, dan seterusnya. Setelah selesai kita cek email. Di email kita nanti akan ada kotak masuk yang menunjukkan bahwa Live Worksheet yang kita buat itu sudah aktif. Ini kotak email masuk ya. Ini menunjukkan bahwa Live Worksheet yang kita buat sudah aktif. Ini salah satu contoh akun Live Worksheet yang kita buat. Nah, untuk akun Live Worksheet ini bisa kita lakukan edit, kita lakukan perubahan untuk datanya sesuai keperluan kita. Selanjutnya, mari kita mencoba membuat lembar kerja peserta didik dengan aplikasi Live Worksheet. Yang pertama, kita harus membuat materi dan soal di Word terlebih dahulu. Ini saya tunjukkan untuk materi di Word. Ya, kita mulai dari identitas, lembar identitas, kita isi lembar kerja peserta didik digital, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kita tuliskan nama, nomor absen kelas yang nantinya akan diisi oleh siswa. Kemudian untuk kegiatan belajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester dasar, kita awali dengan menuliskan kompetensi dasar yang akan kita ajarkan, kemudian tujuan pembelajarannya apa saja, lalu materi yang akan kita sampaikan apa saja, dan seterusnya sampai materi selesai. Kemudian setelah materi selesai kita buat bagian penugasan. Untuk tugas ini kita isi beberapa jenis soal. Soal yang pertama berupa pertanyaan yang nanti jawabannya siswa harus mengisi sendiri. Untuk variasi soal yang kedua berupa soal pilihan ganda. Siswa bisa memilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Kemudian yang C, soal yang melengkapi kalimat rumpang. Ini dengan cara mengedrak lalu tempelkan kata tersebut dengan mengedrop agar kalimatnya nanti menjadi benar. Untuk soal yang keempat, variasinya dengan soal menjodohkan. Ini materi dan soal dalam bentuk Word. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah materi dan soal di Word tadi kita ubah menjadi bentuk PDF. Ini bentuk PDF materi dan soal yang kita buat tadi. Bentuknya PDF, untuk isinya sama materi dan soalnya ya. Ini. Nah, ini yang PDF. Sama.
Kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu kita buka live worksheet. Kita buka live worksheet, kita pilih make interactive worksheet, lalu kita klik get start nih ya. Make interactive worksheet, get start. Mari kita coba untuk membuka live worksheet kita. Nah, ini ya, make interactive worksheet. Kemudian kita klik, kita get start. Kita klik get start. Nah, lalu kita proses upload worksheet kita. Kita klik telusuri, kita cari di mana letak materi soal PDF yang kita simpan tadi ya. Misalnya ini kita pilihin. Ini kita klik open. Lalu kita klik upload. Untuk upload kita menunggu proses loading, bisa lambat bisa cepat tergantung kecepatan jaringan kita. Ini proses upload telah selesai ya. Setelah upload selesai, ini worksheet kita yang kita upload tadi. Lalu kita lakukan langkah berikutnya, yaitu kita klik edit, lakukan edit dulu. Untuk edit yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan kotak pada bagian nama, nomor absen, dan kelas. Kita buat kotak. Ini juga setelah selesai membuat kotak pada nama, nomor absen, dan kelas, selanjutnya kita lakukan edit pada bagian tugas. Untuk tugas pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan kotak pada bagian isian. Ini ya, ini kita beri kotak. Ini juga kita beri kotak. Yang ketiga sama. Setelah kita beri kotak, kita buat kata kunci jawabannya. Tag yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti disebut teks laporan percobaan. Kemudian soal yang kedua, bagian tag yang isinya menyimpulkan seluruh kegiatan dan hasil percobaan yang telah dilaksanakan adalah bagian simpulan. Ciri kaidah bahasa teks laporan percobaan yang berbentuk angka maupun kata pertama, berarti jawabannya kata bilangan. Soal pertama sudah, lanjut soal yang kedua. Untuk soal pilihan ganda, caranya kita buat kotak yang menutupi pilihan jawaban. Jadi pilihan jawaban semua kita buat kotak ya. Kotaknya harus menutupi pilihan jawabannya. Ini juga soal nomor 2 sama. Kita buat kotak dulu untuk pilihan jawabannya. Ini yang C juga, yang D juga. Soal ketiga sama langkahnya, membuat kotak. Ini juga, ini juga, D juga. Setelah selesai membuat kotak,
Sebentar ya, ini kita untuk pilihan jawaban yang benar kita tuliskan di dalamnya select titik 2 yes. Untuk pilihan jawaban yang salah kita tulis select titik 2 no. Untuk soal nomor 1 pilihan jawaban A, ini teks laporan hasil evaluasi jawaban salah, berarti kita tulis select titik 2 no. Untuk pilihan jawaban yang B, teks laporan hasil percobaan jawaban benar, berarti kita tulis select titik 2 yes. Pilihan C salah, berarti select titik 2 no. Yang D salah, select titik 2 no. Kita lanjutkan soal yang kedua. Tujuan penulisan teks laporan percobaan sebagai media mengenai salah, kita tulis select titik 2 no. Sebagai media hiburan salah, select titik 2 no. Kemudian yang C sebagai sumber informasi jawabannya benar, select titik 2 yes. Sebagai media sosial salah, select titik 2 no. Penggunaan diagram tabel pada laporan hasil percobaan bertujuan untuk mempersulit pembaca salah, kita tulis select titik 2 no. Sebagai hiasan laporan salah, select titik 2 no. Tambahan laporan benar, berarti select titik 2 yes. Memudahkan pemahaman salah, select titik 2 no. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, caranya bagian isian kita buat kotak terlebih dahulu. Ini juga, yang ini juga. Selanjutnya untuk pilihan jawaban sama. Ini ulangi dulu. Ini kita buat kotak yang menutupi jawaban. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Selanjutnya untuk bagian isian kita tuliskan kata drop titik 2 1, drop titik 2 2, drop titik 2 3. Sedangkan oh iya, saya ulangi. Ini ya bagian pilihan jawaban, kita tulis drop titik 2 1, drop titik 2 2, drop titik 2 3,
graf titik 24 graf titik 25. Kemudian untuk yang isian kita lihat dulu jawabannya. Struktur teks laporan percobaan terdiri dari tujuan, titik-titik, langkah-langkah. Ini jawabannya adalah alat dan bahan. Di sini track 1. Berarti di sini kita tulis drop titik 21. Melaporkan hasil percobaan merupakan salah satu titik-titik dari teks laporan percobaan. Ini jawabannya ciri. Berarti di sini kita tulis drop titik 23. Menjelaskan tujuan dari percobaan seperti apa yang akan dibuat, mengapa harus dibuat, apa yang akan dibuktikan merupakan tujuan. Tujuan berarti drop titik 22. Ini sudah selesai. Kita lanjutkan soal yang menjodohkan. Caranya kita buat kotak yang menutupi soal ini ya juga. Kemudian pilihan jawaban juga kita buat kotak. Ini juga. Ini juga diberi kotak. Setelah itu selanjutnya di bagian soal kita di bagian jawaban kita tulis join titik 21 join titik 22 join titik 23. Untuk soal yang termasuk kegiatan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun sebuah teks laporan pekerjaan adalah jawabannya join titik 22. Berarti di sini kita tulis join titik 22. Sebelum melakukan kegiatan percobaan, salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah alat dan bahan. Berarti di sini kita tulis join titik 23. Kemudian untuk bagi cara kerja sistematik berarti jawabannya langkah-langkah. Berarti kita tulis join titik 21. Sudah selesai. Ini editnya. Langkah selanjutnya kita melakukan save ya, kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan nanti akan muncul dua pilihan untuk publik atau untuk privat. Kita sebaiknya memilih yang publik karena ini nanti akan kita bagikan. Oh ya,
Tadi ada yang terlupakan, kita undo dulu ya. Ya Allah, ya. Tadi ada yang lupa, maaf, untuk menyisipkan YouTube. Link YouTube kita belum disisipkan ya. Kita sisipkan dulu link YouTube-nya. Ini sudah saya siapkan. Kita salin dulu. Ini sudah saya masukkan. Kita coba simpan lagi ya. Kita simpan lagi. Kemudian kita klik tadi, pilih publik. Nah, di sini kita harus mengisi dulu titel, berarti judul. Kita tulis LKPD. LKPD bahasa Indonesia. LKPD bahasa Indonesia, kemudian langnya bahasa Indonesia, kemudian school subjeknya bahasa Indonesia, grade-nya kelas 9, dan ini kita isi bahasa Indonesia. Untuk usia kita ambil yang 12 sampai 14. Untuk deskripsi kita tuliskan selamat belajar dan mengerjakan soal. Sudah selesai. Ini yes, kemudian kita save. Kita save, tunggu masih proses ngoding. Ini sudah selesai. Nah, ini adalah link worksheet kita. Ini nanti yang akan kita bagikan kepada siswa ya. Ini nanti mari kita coba untuk membuka open worksheetnya. Kita coba mengerjakannya, sudah benar atau belum, atau sudah bisa kita kerjakan atau tidak. Ini, nah ini kita coba, kita tulis nama, misalnya Rahayu, nomor absen 20, kelas 9. Kita lanjutkan mengerjakan soalnya. Nah, ini videonya sudah muncul ya. Kita kerjakan soal tadi yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan disebut jawabannya teks laporan percobaan. Kemudian soal yang kedua, misalnya jawabannya kita tuliskan tujuan. Jawaban yang ketiga kita buat misalnya kata bilangan. Selanjutnya kita kerjakan
percobaan adalah jawabannya teks laporan percobaan. Soal yang kedua, ini kita jawab, misalnya ini kita jawab soal yang ketiga ini, kemudian soal yang keempat kita struktur tujuan terdiri dari tujuan. Nah ini ya jawabannya, kita pilih. Nah ini melakukan hasil percobaan buat salah satu jawabannya, misalnya ciri ini. Kemudian menjelaskan tujuan, berarti jawabannya tujuan. Selanjutnya soal yang terakhir ini, yang termasuk kegiatan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun sebuah teks percobaan. Ini pensil kita tarik di sini. Kemudian soal nomor 2, sebelum melakukan kegiatan percobaan, salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah menyiapkan alat dan bahan. Kemudian soal yang ketiga, cara kerja sistematik selama melakukan kegiatan percobaan terdapat pada bagian langkah-langkah. Soal sudah selesai dikerjakan, kita klik finish ini. Nah ini kita pilih yang kanan karena kita akan mengirim jawaban. Kita tuliskan nama lengkap tadi Rahayu, kemudian levelnya 9, school subjeknya bahasa Indonesia, kemudian masukkan email, ini emailnya, lalu kita klik send. Kita klik send, klik OK. Kita lihat ini ya, kita lanjutkan. Ini hasil dari pekerjaan siswa yang bernama Muji Rahayu mendapatkan nilai 8. Ini hasil pekerjaan siswa yang bernama Muji Rahayu. Ini ya contoh-contoh lain siswa yang sudah mengerjakan pekerjaannya. Demikian tadi yang berkaitan dengan aplikasi Lab Worksheet. Kita sudah selesai membuat sampai proses pengerjaan siswa dan siswa mendapatkan nilai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.